Ini bagaimana sikap atau ya bagaimana Fatayat NU ini sendiri dapat menciptakan model pemimpin perempuan yang mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pertanyaannya berat-berat. Saya pertanyaan terakhir dulu ya. Sebenarnya menarik ya. Bagaimana Fatayat menjawab atau mengatasi 4 hal buruk tentang soal budaya politik. Tadi sebenarnya sudah mulai dijawab soal habit ketidakjujuran, karena kita memang kalah soal mengajarkan anak budi pekerti yang luhur, soal jujur, budaya nanti dibandingkan dengan Jepang. Kalau karakter itu kan di anak Jepang kelihatan sekali. Nah, hanya saya temukan di beberapa sekolah yang memang ditanamkan bahwa kejujuran, budaya ngantri, kemudian tidak bullying itu hanya di beberapa sekolah. Karena sepertinya kita lihat kasus-kasus ini berdasarkan kasus ya. Kasus bullying kalau dulu tuh levelnya SMP SMA, sekarang SD dan TK sudah ada. Bahkan saya terakhir kemarin diminta bantuan oleh salah satu TK di Kulon Progo karena ada kasus bullying kekerasan anak TK. Jadi saya diminta mengisi untuk orang tuanya waktu itu. Jadi saya agak miris gitu ya, maksudnya selama ini kita tahunya kekerasan kan level SMP SMA karena paham lah mereka anak bisa protes, bisa ini udah mulai masanya. Tetapi ternyata anak TK ini jadi yang menjadi masalah itu apa ya? Iya, orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak itu tidak memberikan contoh. Kembali lagi ke kita sebagai orang tua dan orang dewasa. Contoh yang paling sangat utara sebenarnya bagaimana kita memperlakukan anak tadi, ya, bahwa kita pinjam izin, bahwa kita punya sesuatu bilang terima kasih. Kalau kita memang salah pada anak, jangan segan-segan untuk minta maaf. Itu kan sebenarnya ya, maaf, terima kasih, Tolong, tolong ya, 3 kata ajaib ya, 3 kata ajaib sangat susah dilakukan karena kita tidak biasa. Maaf, terima kasih, tolong, permisi ya. Kalau ada yang bilang 3 kata ajaib itu yang kita harus biasakan pada anak kita. Karena kalau tidak kita tuh siapa? Mungkin kalau kita nggak punya anak ya minimal anak-anak kecil yang di sekitar atau di rumah kita tuh harus kita ajarkan. Nah, banyaknya kasus kekerasan bullying terhadap anak-anak usia TK SD itu sebenarnya menunjukkan bahwa pendidikan kita tidak berhasil, ya kan? Karena memang saya lihat pendidikan kita hanya meraih bisa membaca, menulis, berhitung, tok, ya kan? Ya enggak? Dituntutnya kelas 1 harus 7 tahun, dan itu syaratnya harus bisa membaca. Padahal usia TK itu kita tidak diajarkan anak membaca, itu kewajiban. Mereka masih bermain. Sebenarnya bermain itu masih sampai SD. Sampai SD itu mereka masih masanya bermain. Makanya ketika diajarkan calistung ya sambil bermain gitu. Harusnya kan begitu kan? Sekolah anak saya ini nggak pernah. Jadi mereka bisa membaca dan menulis itu alami. Dan tidak mengajarkan itu karena di sekolahnya tidak diwajibkan. Bahkan ada yang kelas 2 itu baru bisa baca, nggak apa-apa. Dan ini yang penting ketika kita tuntut macam-macam anak bebannya. Makanya kenapa banyak terakhir kasus anak-anak membunuh atau membunuh ayah, nenek dan ibunya yang berhasil. Tahu nggak alasannya apa? Disuruh belajar. Itu salah satunya ya, beban ya. Kemudian kedua, dia katanya sangat cinta sama orang tuanya dan ingin menyelamatkan, menanggung beban hidup. Nah, ini kan kita miris ya sebagai orang tua gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita bisa lakukan? Keluarga, anak-anak kita, anak-anak kecil kita, karena memang kalau orang kita sudah tidak bisa, ya minimal anak kecil, ya anak kecil kita. Kemudian soal tadi, kita harus jadi pelopor dalam hal apapun. Contoh hal ngantri aja. Saya sering banget kalau ngantri apapun dimanapun, kalau ada orang mulai menyerobot, karena saya juga ngajarin anak saya di depannya, bahwa kita berani untuk bersuara.
gitu kan. Termasuk soal tadi yang politik uang. Kalau ada hal yang begitu, kita harus bisa menjelaskan soal logika. Karena orang sekarang kan memang kalau dibilang jangan kapan lagi kesempatan 5 tahun ya saat ini saya menikmati gitu, karena tidak akan ada lagi baru 5 tahun kemudian. Tetapi apakah memang semua orang mau menjual 5 tahun itu hanya dengan uang 100.000 atau 500.000? Tapi habis itu jenengan harus membayar pajak 12%. Otherwise, ayo, itu loh. Jadi contoh-contoh yang real gitu. Jenengan beli apa? Makanan pajaknya 12%. Beli barang-barang mewah 12% lagi. Kalau dihitung apakah itu lebih dari 200.000? Iya kan? Itu ingat. Yang kedua, sebenarnya ini kata Seliman yang mengadakannya. Mereka sudah mendampingi Mbak Zaki, itu mendampingi ibu-ibu mereka menjelang pemilu kemarin, paham soal politik anggaran. Jadi sebenarnya uang pembangunan itu dari siapa sih? Nah ini kan soal logika ya. Uang pembangunan itu ya dari jenengan sebenarnya dari pajak-pajak itu tadi. Jenengan punya hak terhadap uang itu. Makanya jenengan harus tahu soal anggaran. Pendidikan berapa persen, kesehatan berapa persen. Kalau kemudian program-program pemerintah ternyata tidak ada yang menyentuh jenengan, jenengan harus protes. Karena ada hak jenengan di situ. Harusnya jenengan punya namanya ya. Soal BPJS, ternyata untuk keluarga tertentu ada potongannya. Nah ini kan kalau kita nggak tahu, kita tidak akan memperjuangkan hak kita kan. Nah ini kalau soal kecerdasan tadi, ini mungkin bisa menjadi alat bantu itu. Makanya kita harus paham soal peta politik, peta anggaran, dan lain sebagainya. Nah, saya mungkin akan selalu berada di posisi itu bersama Mbak Novi. Sering jawabin saya soal isu itu. Saya harus diingatkan terus ya Mbak ya. Saya akan terus berada di posisi itu meskipun itu tidak strategis. Karena saya sudah berapa kali itu isu pilkada pemilu presiden waktu itu, kemudian isu yang tambang, terakhir lagi isu apa ya? Itu saya sudah meskipun tidak langsung ke saya ya, lewat orang lain mengingatkan. Itu kenapa itu ketua PW kok gini? Kenapa itu kok dia kemudian begini? Kenapa dia nggak pro Prabowo? Kenapa dia menentang pemerintah? Saya kira selama orang itu tidak langsung ke saya biarin. Tapi kalau langsung ke saya bisa menjelaskan kenapa saya bisa bersikap seperti itu. Jadi kalau ada yang coba untuk mengingatkan saya lewat orang lain, saya pasti tidak akan mendengarkan. Tapi kalau orang itu akan bicara langsung, saya akan menjelaskan apa alasan saya bersikap seperti itu. Oke? Jadi jangan nanti nggak kaget ya kalau kemudian tahu di berita pimpinan wilayah kota DIY protes terhadap pemerintah Sultan. Nah itu saya nggak takut saya, karena sudah punya KTP Jogja ya. Saya punya hak juga terhadap Jogja, meskipun saya bukan asli orang Jogja. Nah saya kira itu ya. Jadi kalau kita nggak berani sendiri, kita harus berkoalisi. Kalau kita tidak bisa sendiri memperjuangkan sesuatu, ya kita harus bersama-sama. Mungkin atas nama organisasi gitu ya, atas nama atau yang terakhir sekarang. Mungkin sebelum saya tutup. Contoh kasus Fatayat berhasil membongkar kasus kekerasan santri yang di Kulon Progo. Ingat ya, yang sekarang Pak Yeni sudah meninggal dan dimasukkan penjara. Fatayat itu mendapat tantangan yang cukup keras karena Fatayat sendiri. Fatayat belum mendapat dukungan dari internal NU, DIY bahkan. Akhirnya kemudian teman-teman Fatayat di Kulon Progo itu diasingkan. Jadi tidak disapa oleh pengurus NU-nya, oleh Suryanya juga tidak disapa gitu. Itu kan sangat mengganggu ya gitu ya. Nah, alhamdulillah baru saja 2 hari yang lalu SK keluar Fatayat dengan beberapa lembaga di bawah NU termasuk RMI, LPPHNU, Muslimat, IPU, IPPNU, Ansor, kemudian LKKNU, RFI itu kita bikin satu namanya kayak Satgas gitu ya, Satgas Pesantren Ramah Anak. Bahasanya emang sengaja kita agak samarkan yang lebih bagus lah ya. Bukan kemudian perlindungan terhadap perempuan dan anak itu mesti bapak-bapak Pak Yayu nggak setuju. Oke, nama nggak apa-apa lah, tapi kita akan bekerja untuk itu. Akan memonitoring kasus-kasus kekerasan di pesantren, akan memonitoring, mendampingin kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dimanapun di Jogja ini. Jadi itu salah satu contoh perjuangan kita sebenarnya. Karena kita
kita yakin kalau kita sendiri pasti akan babak belur sendiri seperti kemarin kejadian dengan kelompok Robo. Jadi kita harus menghimpun, berkoalisi dengan banyak orang, terutama RMI, karena RMI itu yang ditakutin oleh pesantren-pesantren. Ketuanya adalah Bunyai Rapia, wes aman, Rapia paling gede di Jogja kan, gitu. Jadi kita sebenarnya jadi pendorong gitu. Dan anggotanya alhamdulillah, meskipun ketentuannya adalah semua dari lembaga itu diwakili 3 orang. Tetapi teman-teman Fatayat yang di LKKNU ada 3 orang, alumni Fatayat itu ada 4 orang. Jadi kalau dikalkulasi ada banyak sekali orang-orang Fatayat yang di Satgas itu. Nah ini salah satu contoh ya, bagaimana kita berkoalisi untuk nahi mungkar. Karena kalau amar ma'ruf pasti sudah banyak ya kita ya. Tapi nahi mungkar itu yang agak berat dan biasanya butuh perjuangan. Salah satu perjuangan dengan cara formal dan legal itu adalah dengan cara ini. Jadi saya juga mohon doanya, mohon restunya supaya kita tetap istiqomah ya, karena ini bukan sesuatu yang mudah. Yang kita hadapi adalah para pimpinan pesantren yang kita hormati gitu ya. Dan ini pasti akan menjadi tantangan ketika kita melakukan pendampingan terhadap korbannya. Apalagi kita juga selalu pro terhadap kelompok yang doif gitu ya, kelompok lemah, karena korban itu kan menjadi kelompok yang lemah. Saya kira itu saja. Jawabannya sudah menjawab belum? Sama ya? Oke. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau seandainya masih ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung japri ya ke saya. Nomornya minta Mbak Armi atau siapapun itu yang punya nomor saya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan ada informasi yang tidak mengenakan pihak di jenazah gereja saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada titipan dari panitia. Saya tidak ikut-ikut loh ya. Ada 4